Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan belajar masih pada pelajaran kelima di kelas 4 dengan materi Aku Cinta Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan submaterinya kali ini adalah keteladanan dari Nabi Zulkifli alaihi salam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali belajarnya dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian menyimak video ini, kalian diharapkan dapat memahami kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang kedua, dapat menjelaskan kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Dan yang ketiga, dapat mengambil pelajaran atau hikmah keteladanan dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Anak-anak sekalian, sebagaimana sudah dikisahkan tentang Nabi Ilyasa alaihissalam pada pembahasan sebelumnya, bahwa Nabi Ilyasa adalah salah seorang yang sangat memperhatikan kesejahteraan dan juga kemakmuran negerinya. Oleh karena itu, semua rakyatnya menjadikannya seorang raja. Raja Ilyasa atau Nabi Ilyasa alaihissalam adalah sosok raja yang tidak memiliki keturunan. Karena itu, pada suatu ketika beliau mengadakan sebuah sayembara untuk mencari penggantinya kelak. Semua rakyatnya pun bisa mencalonkan diri menjadi raja, asalkan sesuai dengan syarat yang diajukan. Mengingat usianya yang sudah semakin tua, ia berharap tahta kerajaan setelah ia wafat nanti akan dipegang oleh orang yang tepat dan terbaik. Kabar mengenai sayembara tersebut akhirnya menyebar ke semua penjuru negeri. Akhirnya, segenap rakyat berbondong-bondong menuju ke istana. Semua orang berkumpul menjadi satu, mulai dari kalangan pejabat hingga rakyat jelata. Selain itu, sayembara ini juga dihadiri oleh para pemuka suku. Sementara Nabi Zulkifli pun tidak ketinggalan untuk ikut serta. Raja pun akhirnya menyapa rakyatnya yang berada di halaman depan istana. Kedatangan raja disambut oleh sekian rakyat dengan sukacita. Kemudian, raja mengungkapkan persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin menjadi raja penggantinya. Ia bertanya, siapakah yang sanggup bersabar jika siang puasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Tidak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya, ada seorang anak muda yang bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, "Saya sanggup, tuanku." Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli, yang artinya sanggup. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah putra Nabi Ayub alaihissalam. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh serta taat beribadah. Sesudah diterima sebagai calon pengganti raja, Nabi Zulkifli langsung diajak untuk tinggal di istana dan menemani sang raja. Ketika malam hari sudah dinobatkan sebagai penggantinya, raja bisa tidur dengan sangat tenang dan nyaman. Ia bahagia karena berhasil mendapatkan putra mahkota yang akan bertanggung jawab atas kerajaan dan istananya kelak. Hidup di istana, Nabi Zulkifli diberi fasilitas yang sangat mewah. Namun, berbagai permata, permadani, ranjang tidur yang sangat nyaman, dan lain sebagainya sama sekali tidak membutakan hati Zulkifli. Ia bahkan gigih dan memilih menjadi diri sendiri dan apa yang ada seperti yang sebelumnya. Sehingga saat ia dinobatkan sebagai raja, Zulkifli diberi pesan agar tetap menjalankan syaratnya menjadi raja. Akhirnya raja pun wafat dan menyisakan duka yang sangat mendalam kepada kaumnya. Nabi Zulkifli pun memilih untuk bersumpah akan menjaga amanat yang diberikan oleh raja kepadanya sampai ia wafat nanti. Semua orang berbondong-bondong mengantarkan sang raja kepada peristirahatan yang terakhir. Tidak lama kemudian, jabatan raja akhirnya diberikan kepada Nabi Zulkifli alaihissalam. Sesudah dilantik menjadi raja, rakyat memiliki harapan besar kepada Raja Zulkifli agar ia mampu membawa rakyatnya menuju kepada kemakmuran dan kebahagiaan. Tak lama setelah itu, Nabi Zulkifli membagi jadwal, di mana ia harus melayani rakyat, berpuasa dan beribadah kepada Allah. Semua itu ia buat dengan sepenuh jiwa dan raga. Nabi Zulkifli pun mengabdi kepada rakyat tanpa kenal waktu sama sekali, baik itu di pagi hari, siang, ataupun malam hari. Semua keperluan yang berhubungan dengan rakyat benar-benar dipenuhi olehnya. Ia pun mampu mengatasi segala urusan dengan adil dan bijaksana. Dengan sikapnya yang demikian, tidak ada gejolak dan konflik baru sama sekali di kalangan rakyat. Ia adalah raja yang menyamaratakan rakyatnya.
Semua dikasihi dengan baik dan sabar. Bahkan ketakwaannya semakin tinggi kepada Allah sejak diangkat sebagai seorang raja. Karena itulah ia sangat disegani dan dihormati oleh rakyatnya. Dalam Al-Quran dijelaskan, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang solih. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam ia beribadah dan di waktu siang ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam hanya sebentar saja. Nabi Zulkifli dan pemberontakan kaumnya. Saat menjadi raja, Nabi Zulkifli tidaklah selalu hidup bahagia dan sejahtera. Ia juga pernah mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah cobaan yang berasal dari kaum atau rakyatnya sendiri, di mana beberapa orang kaum mencoba menentang kekuasaan Nabi Zulkifli alaihissalam, bahkan berniat untuk memporak-porandakan kerajaan tersebut. Dengan demikian, sudah pasti berharap Nabi Zulkifli alaihissalam turun dari jabatannya sebagai raja. Kala itu, ia memberikan perintah kepada segenap rakyatnya untuk ikut berperang dan melawan kalangan kaum pemberontak yang berniat jahat. Akan tetapi, sebagian besar dari rakyatnya yang dinaunginya enggan untuk mengikuti perintah tersebut. Alasannya adalah karena mereka takut untuk mati saat peperangan. Bahkan, yang mustahil adalah rakyatnya memberi syarat agar saat bertempur mereka ada jaminan tetap untuk hidup. Di dalam kondisi yang demikian rumit, akhirnya Nabi Zulkifli pun memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ujian yang menimpa negerinya. Ia berdoa agar segenap kaumnya diberi keselamatan saat melawan para pemberontak. Doa tersebut akhirnya dikabulkan oleh Allah, bahkan diabadikan sebagai salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Zulkifli alaihissalam. Akhirnya, pertempuran yang cukup menegangkan tersebut berlangsung beberapa saat. Pasukan yang ada pada pihak Nabi Zulkifli terdiri daripada pasukan rakyat jelata. Meskipun demikian, ternyata kemenangan diraih oleh pasukan dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Dan anehnya, semua pasukan rakyat Nabi Zulkifli selamat dan tidak ada satupun anggota pasukan yang gugur di dalam pertempuran. Sejak saat itu, kondisi kerajaan Nabi Zulkifli merasa sangat tentram dan bahagia. Terlebih dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil dan bijaksana seperti Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli digoda setan. Di suatu hari, kebetulan Nabi Zulkifli sedang sibuk mengurusi rakyatnya, sementara waktunya untuk tidur harus dipakai untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Hal ini membuatnya merasa amat lemah dan capek. Tepat pada kesempatan tersebut, iblis pun memberi perintah kepada pasukannya untuk menggoda Nabi Zulkifli yang sedang lemah. Kemudian, segerombolan setan yang diperintahkan oleh iblis untuk mengganggu Nabi Zulkifli tersebut datang ke kerajaannya dengan menyamar sebagai lelaki jelata. Tujuan kedatangannya tersebut adalah tidak lain untuk memohon kepadanya keadilan hukum kepada sang raja. Saat itu, para pengawal istana sesungguhnya sudah memberitahukan bahwa raja tengah beristirahat. Namun, mereka tetap memaksakan untuk menemui raja. Sesudah mendengar hal itu, Nabi Zulkifli pun meminta kepada salah seorang rekannya untuk datang ke ruang pengadilan untuk menemui segerombolan setan yang berwujud manusia itu. Beberapa saat setelah istirahat sebentar, Nabi Zulkifli pun datang ke ruang pengadilan. Namun, ketika sudah sampai di ruang pengadilan istana, segerombolan setan tidak ada di sana. Beberapa saat ditunggu, juga tidak datang juga. Kejadian yang serupa pun akhirnya terulang ketika esok harinya. Namun, karena merupakan sosok yang gigih dan sabar, Nabi Zulkifli pun juga seorang raja, sama sekali tidak merasa terpancing amarahnya. Ia benar-benar bisa mengendalikan amarahnya. Melihat hal ini, setan masih saja belum menyerah dan tetap ingin menggoda Nabi Zulkifli di esok hari. Kemudian, untuk hari yang ketiga, setan berniat langsung mengetuk pintu rumah Nabi Zulkifli di saat ia sedang istirahat. Akhirnya, mereka mengetuk pintu kamar tempat raja beristirahat. Menanggapi hal tersebut, Nabi Zulkifli tetap saja sabar dan tidak terpancing amarahnya sama sekali. Akhirnya segerombolan setan itu pun menyerah, kemudian membuat pengakuan bahwa mereka dikirim oleh iblis untuk memancing emosinya. Akhirnya setan pun gagal dalam menggoda Nabi Zulkifli alaihissalam. Karena Nabi Zulkifli alaihissalam sama sekali tidak marah dan emosi. Itu berarti Nabi Zulkifli sama sekali tidak mengingkari janjinya yang telah ia buat.
Ia benar-benar berhasil menjadi seorang raja yang adil, bijaksana, dan tidak pernah mengingkari janji yang ia buat sendiri. Hal ini patut untuk dicontoh sehingga tidak akan ada lagi orang yang akan mengingkari janji. Anak-anak sekalian, di antara hikmah atau pembelajaran yang kita dapat petik dari kisah tersebut adalah yang pertama, Nabi Zulkifli alaihissalam adalah seorang yang sabar dan teguh dalam ketaatannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Zulkifli adalah seorang raja yang adil dan bijaksana yang membawa kemakmuran bagi seluruh negaranya. Yang ketiga, Nabi Zulkifli adalah seorang yang selalu menepati janji yang telah diungkapkannya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa seorang pemuda yang bernama Bashar diberikan gelar Zulkifli? Yang kedua, apa yang dapat diteladani dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam? Jelaskan. Yang ketiga, orang beriman selalu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan kalian jelaskan ujian apa yang telah kalian alami. Nah, anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.